Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sunfire Ancient Altar. Suara tenang pemuda itu seperti air yang mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menjadi menyeramkan. Kedua pasang mata menatap pemuda itu, yang perlahan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan garang tersenyum. Hanya 2 bintang Douzong yang berani bertindak begitu lancang di depan kami berdua, teman-teman lama. Masih ada 40 detik. Pemuda itu tampaknya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia? Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memerintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari sekte api hitam saat mereka mendengar perintah ini. Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan douki mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan mendekat. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan ganas itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiaoyan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut saat melihat nyala api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, api surgawi. Kegembiraan dan keserakahan yang liar tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah tangisan mereka yang tidak disengaja. Sekte api hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Bocah, kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kami berdua akan dengan baik hati menerimanya. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat bersamaan dan bergegas menuju Xiaoyan. Waktunya habis. Xiaoyan menghela nafas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Tiba-tiba, sosok tua dengan aneh muncul. Lengan bajunya secara acak diayunkan ke arah 2 orang yang telah menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak tercampur dengan kasar oleh tangan yang tak terlihat, memperlihatkan banyak lipatan spasial. Kekuatan yang agung dan menakutkan menembus ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikit pun. Grup! Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terdiam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi syok. Sebelum guncangan ini benar-benar hilang, 2 suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka kemudian menabrak tanah, berguling dengan menyedihkan selama lebih dari 10 kali sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding. Suara samar namun jelas dari tulang yang dihancurkan terdengar. Seluruh aula hening. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiaoyan dengan ekspresi tumpul. Hanya dengan gelombang acak,
dua ahli di puncak kelas Douzong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri? Douzun. Yezhong tercengang saat melihat sosok tua ini. Meski tidak sedikit pun aura merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah keberadaan yang kuat yang telah melangkah ke kelas Douzun. Sejak kapan klan Yesaya berinteraksi dengan pakar seperti itu? Pikiran ini melintas di hati Yezhong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat seorang elit Douzun. Jika tidak, sekte api hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Yezhong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xinlan di luar aula besar. Dia langsung terkejut. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, Yezhong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia Xiao Yan dari dulu? Pikiran ini melintas di hatinya. Bahkan Yezhong tidak bisa membantu tetapi menghirup udara sejuk. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya, namun mengapa ada elit misterius lainnya Douzun di sampingnya setelah hanya 1 bulan atau lebih? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang elit Douzun untuk mengikuti di sampingnya? Klan Yesaya buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk agung ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Yezhong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Pemogokan dari Tian Huo Zunze sebelumnya telah menyebabkan keduanya paling tidak cedera serius. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan gejala sisa akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah tetua dari Blackfire Sect. Kami buta telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Zhao Hei dan Qin Mo naik dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Hati mereka sangat terguncang sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun amarah. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkan serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli dari kelas Douzun. Eksistensi seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam mereka. Sialan, bagaimana mungkin klannya berkenalan dengan elit Douzun? Kami salah menghitung kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Sebaiknya kita berhenti memiliki pikiran buruk apapun terhadap klan Ye di masa depan. Seekor unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka mengusap darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun prestise yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Douzun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Enyah. Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke sekte api hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit obrolan. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, saat dia berbicara dengan dingin. Zhao Hei dan Qin Mo menggigil dingin saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan lari ke pintu. Bawalah barang-barangmu.
Tangisan dingin Xiao Yan dengan cepat mengikuti setelah keduanya baru saja keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka. Baru setelah itu mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di depan tatapan tertegun anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar hanya pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari Blackfire Sekte melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Beberapa rasa hormat melonjak di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tianhuo Zunze di sampingnya. "Kakek, kamu baik-baik saja?" Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir saat menghadap Ye Zhong. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Matanya segera mendarat di Xiao Yan saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. "Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil sikap tidak hormat dari klan Ye saat itu." "Xiao Yan." Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zhong, terutama beberapa sesepuh klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya, "Kali ini, saya datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam Sunfire Ancient Altar. Bolehkah saya tahu apakah penatua Ye Zhong akan meminjamkannya kepada saya?" Mata Ye Zhong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil berkata, "Tuan Xiao yang telah menyelamatkan klan Ye saya hari ini." Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti itu. Ia mungkin mencari kematiannya sendiri jika ia masih bersikeras dengan cara lamanya. Xiao Yan hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Ye Zhong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah tersebut. Ye Zhong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah tanah terbuka ada altar yang agak kuno. Bebatuan besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu halus, mereka akhirnya berkumpul di tablet batu hitam pekat. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit inti jantung api akan lolos saat tablet batu dipindahkan. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zhong dengan lembut menghela nafas dan tertawa getir saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zhong mendesah. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sunflame apapun untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil, masuk ke altar. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan dokter peri kecil.
Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan alisnya berubah vertikal karena dia merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan ke altar. Pak Tua Yao, mohon jaga kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tianhuo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Du Zun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda. Ye Zong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit tidak nyaman. Dengan tawa lembut, dia berkata, "Kalau begitu, aku juga harus mulai. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.